Satukan Nusantara. Jadi kalau mau jujur ya, Indonesia itu yang majority itu adalah Sumatera, Sunda, Jawa, Bali, Lombok. Yang lain itu sedikit sekali. Konstituen kalau ini sama kalendernya. Kemudian Toto Mongso itu, Titi Mangse itu sama, sistem bertani itu sama. Kemudian akar bahasanya sama. Inilah sebenarnya konteks kita ngomongin Nusantara, identitasnya. Karena dalam kalender Nusantara yang sama, kalender Pawukon yang sama, kemudian dalam Titi Mangse yang sama, cara agricultural teknologi kita sama, kemudian juga yang paling menarik adalah cara kita menghormati ibu bumi gitu. Di mana-mana di monsun Nusantara yang bagaimanapun, kalau pertanian pasti dimulai dengan Bapak Tuyul. Itu terjadi sampai Flores, sampai Tanimbar. Ya. Ini yang sebenarnya merekatkan. Kemudian tarian itu adalah, saya melihat ini adalah bentuk bakti. Apa yang sampaikan yang bulan tadi menarik sekali. Sebenarnya adalah bentuk bakti di dalam kalender ritual dan kalender agricultural kalender Etimangse. Ini yang membentuk identitas. Sriwijaya menggunakan itu. Kalau kita pergi ke Sunda Wiwitan, itu Purnama Tilo kan masih pakai. Saya baca, saya ngerti. 65% bahasa Sunda Wiwitan saya mengerti. Dari abad 13 seperti Kersian Sikse Kandang Karsia, naskah-naskah pedoman pendeta di Sunda yang ditulis di abad 13, ada yang di abad 8 itu Patanjala. Saya mengerti dengan baik, tulisan saya bisa baca, sangat bisa saya baca. Karena kalau begitu Anda mengerti bagaimana Muris Bali, kemudian turun ke Jawa Kuno, naik ke muka setelah Nusantara sama. Jadi saya melihat ada satu pelekat di luar kesenian yang menjadi esensi kesenian itu adalah kalender ritual, ya, kalender pertanian. Disitulah ruang kesenian menjadi lebar tanpa jadi sebelum terbentuknya modern state ya, sebelum modern state mengakomodasi panggung hiburan atau mimbar-mimbar kesenian, yang mengakomodasi kesenian panggung terutama adalah ritual pertanian, kalender pertanian dan kalender ritual di pura-pura, di perdikan-perdikan, di parayangan-parayangan, di kawitan-kawitan gitu, tempat sembahyang di pebaturan gitu. Nah ini muncul di abad milenium pertama gitu. Di milenium pertama, kemudian Sriwijaya itu sudah modern state sekali. Selendro itu Saila artinya Solo. Kalau ada ratu dalam Solo kan Selendra. Karena Saila Indra itu artinya dalam Solo kan, Salah itu Saila itu Salah itu batu, Saila Indra gunung juga Saila. Makanya kalau dalam Sanskerta pembuka naskah kita semua memuja Saila itu karena Kailasa itu Mahameru itu Kailasa itu batu artinya juga puncak gitu. Kailasa nama Ramya gitu. Nah itu Sanskerta, semua naskah-naskah terpenting di Nusantara, di Jawa Kuno itu pembukanya itu. Nah kemudian Purwa Bumi ada dua, di mana yang paling kamulan itu kemungkinan adalah Kailas, kemungkinan adalah Borobudur gitu. Nah ya itu juga kalau kita percaya dengan apa yang temukan National Geographic, terbukan antara dua benua yang terpecah itu kan sebenarnya temuannya kenapa tinggi sekali tabrakan antara Amerika Purba dengan India tua. Gunung es, disitulah semua pusat, semua titik pertemuan peradaban purba. Sehingga naskah-naskah dari abad Sunda, Jawa, sayangnya sekali adalah di Sumatera sedikit naskah yang muncul dari abad 14. Kemudian saya baca naskah-naskah Batak itu menjadikan Batara Guru menjadi Batara Guru. Jadi Batara Guru itu sewa, Batara itu gelar siwahai. Jadi kalau ibarat Batara Wisnu berarti ya Wisnu itu adalah turunan daripada para mahasiswa. Batara, kalau orang Bali nggak menyebut apa, Batara, Sanyang Widi itu baru lulusan belakangan. Itu kata rahasia sebenarnya Sanyang Widi. Hanya disebutkan di Ekvedasi Butrut ketika para pandita, 4 pandita itu duduk, baru pujinya Sanyang Widi. Itu ada di naskah, jelas sekali dengan naskah Ekvedasi Butrut. Nah ini balik ke Sailendra. Sailendra sebenarnya rentang keseniannya kalau ibu dan bapak datang lingsir membaca sedikit sejarah Thailand, klasifikasi kesenian Thailand itu menyebutkan
periode Sailendra di Thailand itu. Maka kalau umpamanya agemnya mirip dan sebagainya, karena rentang agem itu dari India Barat, ya, Kerala, Turunannya, Kalinga, kemudian Thailand itu sama. Nah, yang mendirikan Angkor Wat itu adalah Gubernur Jawa. Itu kode saya membaca semua Gubernur Jawa, karena sentralnya adalah di daerah Borobudur Prambanan. Nanti pusat maritimnya di Palembang, di Wijaya. Kemudian gubernur paling utaranya itu adalah gubernur yang membuat ini. Gubernur namanya gubernur, bupati gitu. Ketika pecah Sriwijaya dan Majapahit, Sriwijaya dan sentralnya Borobudur, beliau mengundang pandita dari tertinggi dari India Selatan untuk melakukan puja, mengangkat dirinya jadi raja. Dibuatlah itu. Jadi pembangunan Angkor Wat itu adalah membangun pusat sentral. Itu ada di naskahnya jelas bahwa saya ingin mendeklarasikan diri menjadi dinasti baru karena Jawa sudah pecah. Nah, menariknya adalah Raja Sriwijaya abad ke-7 dan ke-4 itu memerintahkan kepada raja-raja kecil di India Selatan untuk membuat candi patung Buddha. Jadi India Selatan itu dikuasai oleh Sriwijaya. Jadi titik sentral Great India itu bukan di India tapi di Sriwijaya. Kampus terbesarnya Nalanda di abad pertama. Jadi Tibet itu semua naskah Tibet sama Cina Buddha itu sebenarnya ditulis di Nalanda tapi diterjemahkan. Jadi Nalanda University itu sudah ada kursusnya. Kalau kita sekarang ada TOEFL atau IELTS itu sebelum berangkat ngambil pendidikan di Nalanda University itu harus 1 bulan 6 bulan tinggal di Palembang. Jelas sekali itu di abad 4. Maka catatan Ixing itu mengatakan beliau itu kursus di Palembang sebelum mengambil kuliah di Nalanda. Kemudian pulang dari Nalanda, banyak sekali dia bawa satu naskah-naskah disalin dalam bahasa Cina di Palembang. Nah, oleh karena itu lingkar milenia 1 sampai 4 itu dalam modern state belum. Dari abad 4 Gunawarman mewarnai, kemudian yang ada di sekarang bernama Kutai. Sebenarnya kerajaan Kutai nggak ada, karena tempatnya ditemukan itu Yupa di Kutai disebut kerajaan Kutai. Hanya disebutkan di sana adalah Wali Pratisuara, seorang pendeta dia mengadakan upacara, dihadiahi sekian ribu ternak gitu. Nah, ini sentral titiknya awal adalah di Jawa Barat, di Kalimantan, kemudian pindah di ke timur itu sebenarnya di salah satu buyutnya Sanjaya pindah ke timur gitu. Sendok itu adalah leluhurnya itu di Borobudur dan di Prambanan, di Siwagra namanya. Kalau Prambanan itu dalam prasasti disebut Siwagraha, House of Siwa. Jadi Parayangan Sangat Siwur. Kemudian di Mekapis kiri kanannya itu adalah Brahma Pusara. Itu menjadi panggung terbesar pementasan sampai hari ini, karena di sanalah ruang pementasan classical dance itu menjadi sangat serius. Nah, waktu itu kenapa Prambanan banyak sekali ada small temple stupa itu raja-raja Nusantara ngaturan segi-segi gitu. Jadi bukan sehari dibuat itu kan ceritanya orang yang tidak mau belajar sejarah. Sebenarnya ada belinggih-belinggih ini aturan bupati ini tercatat itu di belakangnya. Sampai sekarang saya sudah tunjukin ini artinya gini. Ini aturan dari donasi persembahan dari raja-raja kecil di bawahnya. Makanya di titik sentral itu raja paling besar. Kemudian saudaranya ini itu ada tercatat. Nah, sekian ribu ini adalah raja-raja bawahan yang aturan belinggih. Ya, seperti sekarang Besakih itu kan tidak ada sebenarnya yang namanya pedarman baru dibuat dari tahun 30-an. Yang ada yang dari abad 15 cuma Ayu Kencang, dan karena saya Ayu Kencang memang begitu baru dibuat itu. Saya bisa lihat fotonya dari tahun 20, 17, 30, saya lihat foto saudara, saya lihat mana yang baru-baru. Yang terakhir yang baru buat itu adalah Padarman Kanduruhan, Pak Kerodang yang bikin. Saya mengikuti itu, beli tanah, saya catat itu. Ini baru jangan. Terus yang sekte soroh-soroh ini paling berbahaya. Tapi saya loncat ke masalah identitas Nusantara. Ya, identitas Nusantara yang paling perlu dicatat itu adalah satu, bahwa
ketika ngomongin Nusantara ini hanyalah sepertiga penggal dari Great India yang pernah pada masanya Sriwijaya menjadi sentral. Jadi klasikal Nusantara itu dulu bersentral di Sriwijaya, kemudian Borobudur sebagai ruang pementasan kultural yang paling besar di dunia sampai hari ini, dan kesenian yang paling abadi mungkin bercampur dengan paham-paham yang ada semuanya. Jadi bohong kalau ada sekte siwa melawan bisnis, tak ada itu. Sampai hari ini puji kita awalnya itu Trisanji kita saja yang Trisanji itu ditulis 1951 loh. Tapi dari mantra-mantra yang asik. Jadi dikomposisi tahun 1951 untuk kepentingan menandingi sholat. Bentar lah, sholat itu nggak sholat. Kalau punya sholat 5 waktu, punya Trisanji. Kalau punya alhamdulillah kita istiqamah sekarang baru kita buat ini istiqamah ini. Kalau punya assalamualaikum om swastiastu kita bikin. Ini template-nya Islam. Namanya Neo Hindu. Kalau dalam kami studi tentang modern Hinduism di Bali di Indonesia namanya Neo Hinduism. Proses of making Indonesia ini benar sekali. Dan tidak salah karena seperti apa yang saya dulu. Kalau memang bisa dikreasi ya bergerak terus. Ini adalah living embryo, living organism ya, sebuah organisme yang tumbuh dan memang harus kita jaga, jangan sampai menjadi makhluk sesat kan gitu, ya, atau merasa paling benar. Ya. Identitas Nusantara dalam konteks Bali sekarang, apa-apa yang menjadi begini, Bali ini kenapa begitu kuat dan begitu menarik buat orang Sunda, orang Jawa? Itu pertanyaan itu, orang Nusantara. Karena pencapaian Bali ini bukan pencapaian Bali, pencapaian Nusantara besar yang bersentral di Sriwijaya, yang bersentral di Majapahit gitu. Palenggongan ini adalah, kalau saya lihat, saya membaca banyak riset itu kan bagaimana pakem-pakem tua, pegambuhan itu, seni gambuh itu, agambuh itu sudah ada di abad 12, Panji ya. Jadi porosnya kesenian teater Nusantara itu Panji. Sudah menjadi 3 disertasi saya akan ulang-ulang itu. Bahwa porosnya adalah cerita narasi Panji. Narasi Panji itu jelas sekali itu pegambuhan itu semua diikat oleh itu. Kesadaran itu ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Sri Lanka, ada di Sriwijaya, ada di Thailand sampai Myanmar. Jadi kalau Dayuhan belajar Sumatera memang menarik sekali. Ada elemen-elemen yang bertahan atau frosted diabadikan atau terselamatkan di Minangkabau. Naskah-naskah Minangkabau yang paling purba itu persis bahasa Bali tulisannya. Jadi gampang sekali saya baca. Ya, persis kan. Aditya Warman yang bawa aksara-aksaranya. Nah, naskah Aditya Warman itu di Bali sama gitu. Persis sama. Yang paling menarik itu adalah di Kerinci. Semua naskah itu saya gampang baca. Sama seperti bahasa Bali. Memang kami kan belajar itu. Nah, identitas kesenian itu dibangun dalam konteks cerita jenderal saya tadi itu. Paukon kembali sebagai kalender upekara dan kalender ritual. Paukon itu, jadi yang ada 30 kali 7 itu, itulah bagaimana kalau baru yang membangun sampai Bukit Gunung itu adalah epos besar bagaimana sebenarnya pemberadaban Jawa dan pemberadaban Nusantara. Etik mulai tidak boleh kawin dengan itu dalam bahasa dalam Sunda Tangkuban Perahu itu konsepnya yang paling utama itu dalam etika besar Nusantara atau Great India itu jangan sampai kawin dengan ibu. Itu dosa terbesar itu. Selanjutnya boleh menyusul gitu, mau punya 3 istri dan sebagainya yang paling lain ya. Tapi belakangan baru diatur monogami. Nah, tarian Bali yang ada di Palenggongan Pegambuhan ini kan dibangun di gel-gel. Gel-gel itu murni adalah migrasi Jawa. Jadi begini, bahkan galungan, kalau galungan banyak versi, tapi saya orang biologi, saya nggak mau dongeng gitu. Yang tertulis, Busana Jawa sangat jelas menyebutkan bahwa ritual-ritual yang dibuat ketika galungan Sugihan itu adalah ritual-ritual yang dibawa oleh Jawa Arya Kencang bersama keluarganya membangun Besakih, merenovasi Besakih. Jadi Besakih purba ada, tapi penataran Besakih baru direnovasi waktu sama Ketegumi. Di situ mulai dikembangkan kesenian Jawa. Dan sampai ada surat, jadi
raja pertama, Ratu Ketut itu minta pakaian-pakaian untuk pementasan, jelas sekali. Nah itu kemudian Bali bukan tidak punya kesenian, punya, tapi ya seperti itu tadi apa namanya sanyang dari sangyang itu, tapi tidak menjadi sebagian daripada state gitu. Kan menjadi tersistematisasi, menjadi sangat jelas kerangka itu ketika diadopsi oleh negara menjadi pertunjukan teater kenegaraan atau menjadi pementasan di puri gitu, atau pementasan di desa-desa. Itu yang modern, itu yang membangun kan? Jadi abad 12 sudah ada, tapi dimodernisasi dengan sistem negara gel-gel yang murni mengadopsi Majapahit itu di abad 15 gitu. 1383 gitu. Ketika Jawa masuk Islam, jadi hilang ketaning bumi, apa itu? Sirna hilang ketaning bumi itu sebenarnya 00 kan, kalau itu kalau 0041, sirna itu kosong, hilang itu kosong, kerdil itu 4, ya bumi itu 1, jadi dibalik 14400 tambah 78, itu sebenarnya masuk dari Islam, bukan hilangnya Majapahit, karena 1500 masih ada. Dari catatan babat keluarga kami, Adi Yasir itu datang ke Jawa, dia pulang shock, kenapa sekutunya masuk Islam. Itu jelas dalam rumah saya, jelas ini, 8 tahun di sana. 8 tahun di sana mencatat sekutunya masuk Islam. Jadi Brawijaya 5 dan anak-anaknya itu sudah masuk Islam. Itu nah keseniannya berubah ke barat, ke Demak, dibawa keseniannya, tapi diolah menjadi kesenian Pademangan, kesenian Jawa yang dalam modifikasi apa yang diterima dan diadopsi oleh Islam. Di situ wayang menjadi bayang. Makanya bedanya itu karena waktu yang Hindu tetap dibawa, tidak menjadi bayang, karena meniru-niru bentuk manusia dan semua wujud-wujud kan dalam Islam dilarang. Jadi dibuatlah bayang. Nah itu pementasan bayang. Nah di Bali dibuat wayang. Yang ke Jawa itu saya pikir hanya yang meditatif yang dipertahankan. Karena itu tidak, tanda kutip ya, tidak begitu agamis lah dalam konteks Islam. Kemudian raja-raja Jawa sebenarnya lebih meditatif dibandingkan raja-raja Jawa Bali. Ya, Bedoyo itu yang bosan sampai 3 jam tentang ditonton oleh raja saja, 3 penari. Karena itu adalah bagian meditasi. Bisa menari jam 3 pagi. Saya bertemu ada beberapa dokumenter mengatakan kakek raja-raja Solo dan ini menari jam 3 pagi di kaki, dia mau duduk meditasi dan musiknya itu meditasi gitu kan. Nah Raja Bali itu sebenarnya mengembangkan konsep-konsep itu menjadi dalam panggung ritual itu ada sangyang itu sangat meditatif sebenarnya. Jadi tidak penting movement yang banyak itu. Menjadi kekebiaran itu kan karena pengaruh Hindia Belanda ya. Dalam itu murni dalam telinga orang yang mengerti komposisi musik itu adalah marching band gitu. Sama itu karena itu inspirasinya di Sanur pertama 1930-an, 20-an, 1908 di utara Bali juga begitu. Ada jazz dan marching band. Itu diakui oleh McVie, oleh generasi pertama itu muncul kebiaran. Kebiaran makanya muncul di daerah pesisir Beleleng, bukan di sentral Gel-Gel gitu. Nah ini modernitas Eropa menyentuh bagaimana pembuatan bagaimana mengkreasi inspirasi oleh modernitas Eropa, oleh sambal-sambal modern. Kemudian muncullah tari Bali yang berbasis dari perkampungan, dari klasikal yang ada di Majapahit dan juga berakar ke Nusantara itu. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan berhakkah orang Jawa, ya mereka yang berhak ya. Kita kan cuma membangun gitu, mereservasi, boleh dikatakan dititipi legacy itu. Kami Bali adalah legacy Jawa. Orang asal aja nggak ada, katanya juga pecah sering kali dan dari Jawa orang itu. Tadian dulu gitu, mantra juga begitu. Nah, modernitas kalau kesulitan jelas ada satu usaha untuk modernisasi di zaman itu tentang kesulitan. Maka beda kepemangkuan itu Bali kuno gitu. Kesulitan itu ya
Majapahit, jelas sekali beda sekali tuh mainstream genre-nya, cara berpikirnya. Maka dia based on temple, berbasis pura-pura pengakuan gitu. Berbasis pada diri dan keluarga atau konteks kegelaran pura-pura, yaitu ini pendanaan atau tersiar dan semua sistem itu. Nah ini berjalan juga ada sanggar-sanggar berbasis puri kan gitu. Kemudian ada sanggar-sanggar berbasis pura gitu. Sanggar-sanggar berbasis pakraman gitu. Nah, muncul ketika kerajaan hilang gitu, kerajaan Bali abad 17 18 musnah, itu lepas semua. Kreasi itu muncul di tahun 30-an 20-an karena sentral kekuatan raja itu tidak bisa mengontrol. Joget semua itu nggak bisa. Dulu zaman raja-raja mungkin keras aja. Dia kalau gitu awal yang bisa dipenjara gitu. Sekarang lebih belerang saya dari sekarang aja. Lihat, kontrol nggak ada. Raja itu betul-betul punya pakem. Hebatnya aristokrasi kan itu jelas. Kalau tidak sesuai dengan estetik tertinggi daripada para leluhur, termanut kegelaran sang yang Kautan, Punang gitu. Sekarang bebas, tapi kebebasan itu adalah ruang estetis juga di sana dikembangkan. Nah, balik ke Sunda, ke Sumatera, ke Jawa, legacy orang Bali adalah legacy kita bersama. Jadi secara prinsip saya sepakat bahwa ini menjadi warisan bersama. Orang Bali tidak bisa mengklaim ini sebagai warisan sendiri, karena apa yang terjun juga bahwa tidak ada orang Bali, ada orang Jawa, orang mana yang tinggal di sini. Itu mungkin titik ujung dari kesimpulan saya. Mohon para penari seniman ini sebenarnya menghidupkan kalender itu penting, karena itu kalender budaya, kalender kesenian gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan kan terima kasih kepada rekan-rekan dari Sunda gitu, karena orang Bali itu para yang ada punya tempat sembahyang ya. Buat orang Sunda itu para hiangan gitu, tempat sembahyang para hiangan, jajaran bulan itu ya sama. Nah demikian, saya tidak akan menambahkan speech-nya dari Jun yang demikian bagus. Memang harapannya ada di kesenian, karena ruangan itu memang ruangan yang dibangun dalam periangan ya. Agama nampaknya dibangun mengarah sekarang ke ruang yang dibangun dalam ketegangan gitu. Apakah ada harapan di ruang yang dibangun dalam ketegangan atau dalam periangan dulu?